Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal tentang tes karakteristik pribadi SKD Kedinasan tahun 2022. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi karena saya akan mengupload video setiap hari untuk membantu teman-teman untuk bisa lulus di SKD Kedinasan tahun 2022. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go! Soal nomor 8, anak Anda sedang belajar menggambar di ruang tengah bersama Anda dan menunjukkan gambarnya pada Anda untuk dinilai oleh Anda. Sikap Anda adalah bla bla bla. Ini kata kuncinya anak Anda. Artinya kalau anak Anda itu adalah anak kecil ya, dia belajar menggambar. Nah, anak kecil ini punya psikologi yang masih lemah, sehingga mereka akan selalu mengingat di dalam memorinya momen-momen yang bagus dan gak bagus. Dan kalian sebagai orang tua, kalian harus menanamkan memori-memori yang bagus saja kepada anak kalian, termasuk pada saat dia meminta kalian untuk menilai hasil gambarnya. Nah, di sini yang paling bagus itu adalah yang B ya, menghargai karyanya dan memuji seperlunya. Kenapa ini yang paling tinggi? Karena yang pertama, kalian menanamkan rasa percaya diri di diri anak kalian dengan menghargai karyanya, sehingga dia menjadi anak yang tidak merasa rendah diri, selalu percaya dengan kemampuannya, dan memuji seperlunya. Artinya kalian tidak membuat dia menjadi besar kepala, tapi tetap membuat dia lumayan termotivasi untuk mencetak prestasi-prestasi yang lebih bagus lagi. Kemudian skor lainnya yang juga lumayan bagus, tapi dapatnya skor 4, itu adalah yang A ya, mengatakan apa adanya meski menyakitkan. Nah, mengatakan apa adanya ini menjadi masalahnya adalah kalian tidak memberikan sedikit apresiasi ya. Jadi ya kalian menyampaikan, oh ya bagus, ini bagus. Kemudian, oh ini jelek, kayak gitu. Kalau jelek kan berarti menyakitkan. Tapi kalian tidak memberikan sedikit apresiasi ketika dia mendapatkan hal yang bagus. Atau ketika dia membuat gambar yang jelek, seharusnya kalian tetap memberikan semangat kepada dia. Seperti itu. Dan di antara opsi A sampai ini yang paling jelek itu adalah D, diam saja dan membiarkan anak saya yang menilainya. Nah, itu artinya kalian gak peduli dengan anak kalian, dan kalian membuat mereka menjadi merasa tidak dihargai, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang menjadi insecure. Ini sebenarnya yang dikerjain ini bagus atau enggak sih, kayak gitu, dan itu akan teringat terus di dalam memori dia. Soal nomor 9, dalam perjalanan pulang, Anda bertemu dengan seorang bapak-bapak yang meminta Anda untuk mengantarkannya ke suatu tempat dekat rumah Anda. Reaksi Anda adalah bla bla bla. Ini kan ada kata-kata dalam perjalanan pulang, terus bapak-bapak dekat rumah Anda, lokasinya ke dekat rumah Anda. Artinya kalian juga akan ke arah itu kan. Terus bapak-bapak minta tolong, ya udah kita bareng ke situ deh. Itu kan kebetulan ke arah rumah kalian kan. Nah, itu adalah jawaban yang paling benar adalah yang C ya. Segera menolong bapak tersebut karena kasihan. Kecuali kalau misalnya dia meminta kalian untuk mengantarkan ke arah yang berlawanan arah dengan rumah kalian, nah itu baru kalian memilih opsi yang lain, bukan yang C. Untuk konteks soal ini, nilai yang lumayan bagus juga adalah yang B ya, melihat situasi sekitar, jika memungkinkan akan saya tolong. Nah, ini ketika kalian melihat situasi sekitar dan tidak ada orang, itu kalian mau nunggu sampai kapan? Nah, terus juga itu menunjukkan bahwa kalian sebenarnya agak ogah-ogahan buat ngebantu gitu. Ini ikhlas nggak sih bantunya? Harus lihat-lihat dulu kayak itu. Sementara orang itu kan di depan muka kalian minta tolong, makanya nilainya nggak terlalu bagus. Dan yang paling jelek itu adalah yang A ya, segera pergi karena bisa jadi itu hanya modus penipuan. Nah, ini meskipun orang ini tidak kalian kenal, ketika kalian langsung pergi dan langsung mengabaikan orang tersebut, berarti kalian telah menyakiti hati seseorang itu. Meskipun mungkin kalian nggak kenal dia, kalian menanamkan rasa curiga yang berlebihan kepada semua orang, terutama untuk orang-orang yang tidak kalian kenal. Itu nggak bagus. Soal nomor 10 atau soal terakhir, saat Anda ketahuan oleh rekan Anda melakukan suatu kesalahan dalam bekerja, Anda biasanya bla bla bla. Nah, ini ingin menguji sifat sportivitas kalian. Jadi kalian, kalau misalnya kalian tahu salah, ya udah kalian akuin dan minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang dikatakan oleh teman kalian salah, ternyata enggak, itu kalian harus memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya nggak salah kok, maksudnya seperti ini, bukannya seperti yang
kalian bilang. Kalau kesalahan yang kalian lakukan itu sudah fix benar, maka yang paling bagus itu jawabannya adalah yang B ya, meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Nah, ini sangat sportif banget. Karena ketika kalian sudah minta maaf dan berusaha tidak mengulanginya lagi, itu artinya kalian juga sudah berusaha untuk mengimprove diri kalian menjadi lebih baik. Nah, dari opsi A sampai ini yang nilainya lumayan bagus juga, tapi dapat skor yang sedikit lebih rendah atau 4, itu adalah yang D ya, menerima kritikannya dan meminta maaf. Nah, ini yang menjadi nilainya kurang maksimal itu karena kalian tidak ada keinginan untuk merubah yang sudah jelek itu menjadi sedikit lebih bagus lagi itu. Jadi cuman kayak nerima kritiknya dan ya udah sampai situ aja. Tapi kalian nggak coba buat improve diri kalian. Itu yang menyebabkan nilai D itu nggak maksimal. Dan yang paling jelek itu di antara opsi A sampai itu adalah yang C ya, meminta rekan saya tidak melaporkannya kepada pimpinan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian itu ada bibit pembohong, ada bibit orang yang tidak sportif, dan ada bibit bahwa orang yang tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Untuk memeriahkan ulang tahun desa Anda, maka Anda akan bla bla bla. Nah, di sini kan kelihatan bahwa ini kasusnya ada suatu perayaan dan pasti teman-teman di sana akan diminta untuk berpartisipasi secara aktif ya. Jadi jangan cuma pasif aja, karena untuk memeriahkan acara ulang tahun pasti itu dibutuhkan tenaga, apakah itu mau bikin pohon pinangnya misalnya, atau sebagai tenaga dokumentasi dan masih banyak lagi. Jadi di situ akan diminta bagaimana teman-teman bisa peka dan mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa memeriahkan acara tersebut. Nah, pilihan yang paling tepat itu adalah yang B ya, menawarkan diri menjadi panitia kegiatan. Nah, alasannya adalah ketika teman-teman menawarkan diri, itu artinya teman-teman sudah menunjukkan bahwa teman-teman peduli dan teman-teman mau berkorban gitu. Minimal berkorban waktu lah, waktu dan tenaga, meskipun mungkin teman-teman nggak akan berkorban uang. Dan mungkin yang nilainya juga agak sedikit bagus juga, yaitu yang A ya, memberikan bantuan dana jika diminta. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta uluran dana, itu teman-teman ya usahakanlah untuk memberi gitu, jangan pelit-pelit banget gitu. Dan nilai terendahnya itu yang C ya, ikut melihat kemeriahan kegiatan tersebut. Jadi itu kayak teman-teman ya pasif banget gitu, cuman pengen memeriahkan dan hanya melihat-lihat doang gitu. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 2. Jika Anda diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang Anda kagumi, Anda akan bla bla bla. Nah, di sini ketika kalian dihadapkan dengan suatu kasus seperti ini, yang dituntut adalah kalian jangan sampai menjadi orang yang insecure ya. Karena biasanya kita sebagai orang Indonesia, ketika kita bertemu dengan orang yang kita kagumi lah misalnya, apakah itu artis ataupun tokoh tertentu, itu biasanya kita gugup, ataupun kita mungkin menjadi malu, ataupun takut, dan lain sebagainya. Nggak boleh kayak gitu. Teman-teman harus tetap menjadi pribadi yang percaya diri, tetap humble, dan jangan sampai menunjukkan bahwa kita kayak mentalnya kerdil kayak gitu ya. Jadi jawabannya paling benar itu adalah E, memberikan kartu nama saya dan mencoba berbicara dengan dia. Nah, nilai lainnya yang mungkin skornya 4 gitu ya, itu adalah yang B ya, meminta tanda tangannya. Jadi itu menunjukkan bahwa teman-teman ya tetap punya keberanian gitu untuk bisa mendekati orang tersebut, karena tanpa keberanian pun kan kita nggak punya nyali untuk minta tanda tangan kan. Dan nilai yang paling rendah itu adalah C, memandanginya dari jauh saja. Itu kan kayak kita jadi mental yang kerdil banget, malu, dan ngerasa rendah diri kayak gitu. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3, sahabat Anda mengikuti kompetisi bersama Anda dan memenangkannya. Reaksi Anda adalah bla bla bla. Nah, ini gampang ya. Kita diminta untuk ketika ada orang lain yang mencapai prestasi dan mereka bahagia, kita juga harus merasa bahagia sambil kita juga memperbaiki diri agar bisa berprestasi juga seperti dia gitu. Jangan sampai menjauhi, jangan sampai kita menjadi iri hati, atau sebaliknya kita menjadi insecure gitu, merasa rendah diri, itu juga nggak boleh gitu. Jadi ikut bahagia dan ikut melakukan introspeksi diri agar kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi jawabannya yang paling benar itu adalah C, memberikan selamat dan ikut merasa senang. Nah, skor yang lumayan bagus juga yaitu memberikan selamat meskipun sedih gitu. Nah, cuman yang jadi problem itu adalah karena ada kata-kata sedihnya ini. Jadi kalian kayak jadi nggak ikhlas gitu. Memberikan selamat tapi di satu sisi juga nggak ikhlas gitu kan. Nah, yang paling rendah itu adalah D ya, pura-pura tidak mengenalnya. Itu yang paling nggak banget gitu ya. Jadi jawabannya C. Soal nomor 4, suatu tugas akan berhasil dikerjakan dengan baik jika bla bla bla. Ada satu pepatah mengatakan bahwa lakukan pekerjaan itu hari ini, jangan menunda untuk besok gitu. Nah, begitu juga ketika kalian dihadapkan dengan suatu pekerjaan di PNS misalnya, itu kalian jangan sampai menunda-nunda pekerjaan itu.
Jangan malah ngerjain yang nggak penting dulu, misalnya kalian nonton YouTube lah, atau ngerumpi mungkin sama teman-teman kayak gitu. Itu kan membuat pekerjaan kalian jadi terbengkalai gitu ya. Jadi yang skor tertinggi itu adalah yang C, tidak menunda-nunda pekerjaan tugas tersebut. Nah, skor yang lumayan bagus juga itu adalah yang B ya, diberikan pada orang yang memiliki keahlian pada bidang tugas tersebut. Ya benar sih, suatu tugas itu akan bagus kalau diberikan kepada ahlinya. Harusnya orang yang memiliki keahlian itu adalah kalian gitu, jangan orang lain kayak gitu ya. Dan yang paling rendah itu adalah A ya, dikerjakan secara bersama-sama, karena itu menunjukkan bahwa kalian kurang kompeten dengan pekerjaan kalian, selalu mengandalkan grup. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Nah, ini ada 5 buah soal PR atau bisa disebut latihan buat teman-teman bisa kerjakan. Kalau misalnya teman-teman udah bisa jawab sekarang, langsung aja komen di bawah jawabannya. Tapi pembahasan untuk soal-soal ini akan saya bahas di video besok ya. Jadi untuk soal-soal yang 5 buah ini silahkan teman-teman screenshot aja. Mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan mengupload video setiap hari. Akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses dan semoga teman-teman lulus di sekolah kedinasan yang teman-teman tuju. See you next time, have a nice day. Bye-bye.